Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Dewi Sartika. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Isui, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenankan saya untuk hadir pada hari ini Rabu 29 Januari 2025 untuk menampilkan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Tanjung Isui, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Sudah. Coba perhatikan kiri kanannya, ada sampah atau tidak ada? Ada. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah siap belajar. Nah, silakan perhatikan kiri kanan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa orang yang tidak hadir. 5. Ada berapa orang? Ada 3. Siapa saja? Dimas, Rido, Aina. Itu ada yang 3 orang yang tidak hadir ya hari ini. Yang tidak hadir kita doakan semoga minggu depan dia cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran berikutnya seperti biasa. Nah, sebelum kita masuk materi, kita akan memimpin doa dulu. Terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, Saudara Rifki, silakan pimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ananda, Elsa, Fadila. Ada beberapa orang yang tidak masuk hari ini ya. Ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Coba lihat kiri kanannya, ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Ada 3 orang, yaitu Aina, Muhammad Ridho dengan Dika. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh sehingga minggu depan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar apa? Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu, yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul artinya percaya dan yakin. Ya, ini jelas atau tidak? Jelas? Jelas enggak?
Oke, tepuk tangan buat Andi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana kamu menghadapinya ketika mengalami peristiwa yang sulit dalam hidup? Apakah kamu percaya bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke, selanjutnya, mengapa penting bagi seorang muslim untuk menerima takdir dengan ikhlas? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar menurut Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan penerimaan terhadap takdir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis dan mempresentasikan penerapan iman kepada qada dan qadar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan perhatikan di atas ya. Beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Coba silakan dilihat, renungkanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia serasi dan berpasangan. Ada
Ya. Pengertian qadar artinya apa? Ada yang tahu pengertian qadar artinya apa? Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, kedudukan, kemenangan. Secara istilah qadar ialah kedudukan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya adalah ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradanya. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa antara qadar dan qadar terdapat hubungan erat, merupakan satu kesatuan. Beriman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qadar dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir muallaq dan takdir mubram. Takdir muallaq artinya apa? Secara bahasa artinya sesuatu yang diaturkan, takdir muallaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir muallaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir muallaq, yaitu kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Takdir muallaq yaitu takdir yang bisa dirubah asalkan kita berusaha dan berdoa. Takdir muallaq bisa dirubah, yang penting ada usaha dan doa. Contohnya seperti apa? Kepandaian. Ada yang bisa, kepandaian bisa dirubah. Ada yang bisa memberikan contoh? Seseorang yang kurang bisa membaca akan bisa membaca apabila dia berusaha. Orang yang bodoh bisa menjadi pintar asalkan dia berusaha untuk belajar. Jika tidak ada usaha maka tidak akan bisa. Sama halnya kalau kita berpangku tangan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi segala sesuatu akan merubah sesuatu atau keadaan seseorang apabila dia memiliki usaha. Kesehatan. Kesehatan dapat dirubah dengan cara apa? Apabila kita sakit, kita berusaha untuk berobat untuk sembuh. Kita berobat untuk sembuh. Apalagi kemakmuran. Takdir muallaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti serta peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha. Takdir mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya, contoh takdir mubram diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek, usia, api, memiliki sifat panas, bumi berbentuk bola
tugasnya. Kapan Hajar menjemput dan di mana tempatnya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah tiba saat Hajar menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut takdir mudah. Kita bagi kelompok ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan soal pilihan ganda. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ini adalah soal pilihan ganda ya. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silakan dilihat soalnya dan dijawab. Ya, silakan dilihat dan dijawab ya. Ya, itu adalah soal pilihan ganda. Silakan dilihat dan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sudah dijawab? Kalau sudah dijawab, silakan dikumpul ke depan. Ya, silakan. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok 1, Nurul, Zahra, Ilan, Nanda, Andi, dan Putri. Putri. Ya, kelompok 2, Elsa, Alia, Salsa, Rizky, dan Dika. Silakan dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, Nurul, Zahra, Ilan, Nanda, Andi, dan Putra. Kelompok 2, Elsa, Alia, Salsa, Rizky, dan Dika. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Dika. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada buku apa? Ya. Andi, balik ke sini, Andi. Balik ke sini, Andi. Nanda, balik ke Nanda. Ya, menjadi Aisyah. Oke, ini ada tugas kelompok. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya.
Ya, tugasnya silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini soalnya. Selesai, Bu. Oh, Silakan didiskusikan ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, sesuai dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi di depan. Teman-teman, kami dari kelompok mulai mempresentasikan hasil diskusi dari omongan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan qadar dan qadar menurut Islam. Qadar dan qadar adalah dua istilah yang merujuk pada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi dalam semesta. Qadar berarti ketetapan atau keputusan Allah yang telah ditentukan sebelum segala sesuatu terjadi. Ini adalah perintah Allah yang tidak dapat diubah, baik yang menyangkut kejadian-kejadian besar maupun kecil. Qadar merujuk pada takdir atau ukuran ketentuan yang sudah ditetapkannya untuk setiap makhluknya. Qadar adalah ukuran atau jumlah yang Allah tentukan untuk hidup setiap orang, seperti rezeki, usia, dan takdir hidup lainnya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Beberapa contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari antara lain kelahiran seseorang. Seorang bayi yang lahir di keluarga tertentu, di tempat tertentu, dan pada waktu tertentu, semuanya adalah takdir Allah yang sudah ditentukan. Penyakit dan kesembuhan. Seseorang yang diuji dalam penyakit meskipun telah berusaha dan berdoa, jika itu adalah takdirnya, maka sakit dan kesembuhan tersebut adalah bagian dari qadar dan qadar Allah. Peristiwa kematian. Waktu dan cara kematian seseorang juga merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita akan menyimpulkan materi kita hari ini setelah kita bekerja kelompok. Pertama yaitu iman kepada qadar. Qadar secara bahasa, qadar memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman asali. Zaman asali yaitu sama di mana segala sesuatu belum
kekuasaan perwujudan kehendak, melainkan secara istilah. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradatnya. Takdir mualaf dibagi menjadi dua, yaitu takdir mualaf dan takdir mubram. Takdir mualaf contohnya kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Takdir mubram contohnya yaitu jenis kelamin, ajal, pendek usia, dan lainnya. ya. Takdir mubram contohnya kematian, jenis kelamin, ajal, dan usia. Api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bola, dan seterusnya. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qadar dan qadar yaitu pertama, menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar, menumbuhkan sifat optimis, menjauhkan diri dari sifat sombong. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh dan berdoa, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir senantiasa bersabar dan sabar dalam menghadapi cobaan. Mungkin itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ya, silakan merefleksikan materi kita hari ini sebelum kita mulainya. Ada yang bisa merefleksikan materi hari ini? Mas, ambil dua mas. Ya, silakan Sabta. Silakan bacanya. Silakan kita akan merefleksikan materi kita. Ya, refleksinya ya baca. Satu, kemudian iman kepada qadar dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan sejak azali. Adalah takdir atau ketentuan yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu baik atau buruk, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sebagai manusia juga diberikan kebebasan untuk berusaha. Ya, siapa lagi yang bisa merefleksikan? Ya, silakan. Bagaimana cara menghadapi dalam kehidupan saya? Dalam hidup, seringkali kita mau mendapat kerja atau berjuang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu belajar ini, saya belajar bahwa sebenarnya buat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berhak dan ikhlas. Ketika saya menghadapi kecelakaan, saya berusaha untuk tegar dan mengamalkan. Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang baik untuk semuanya. Saya tidak selalu mengakui. Ya, itu adalah beberapa refleksi tadi dari beberapa teman
sekalian. Sudah merefleksikan materi kita hari ini. Terima kasih ya atas refleksi kalian semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya perhatikan buku paket kalian masing-masing. Ibu akan memberikan tugas PR di rumah ya sebelum kita pulang. Silakan dibuka buku paketnya. Sebentar kita cari yang punya ganda halaman berapa? Ya, silakan dibuka buku paketnya halaman 172. Sudah lihat semuanya? Sudah. Ya, itu adalah PR buat kalian semua dikerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan periksa tugas kalian ya. Minggu depan jangan lupa dikerjakan di rumah tugas yang Ibu berikan. Dari materi tersebut ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup materi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita menutup materi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa, silakan maju. Doa sebelum pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya.